Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi di Indonesia sudah ramai banget itu, karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syekh Biatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Jadi Kiai Imad mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Lah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Jadi harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, amin, beri kekuatan, amin, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, bumi yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin, haq, amin ya Allah, inful haq, amin ya Allah, kebenaran yang sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah, maka insyaallah Allah, amin ya Allah. Terima kasih. Bahwasanya Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada kantor yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Jadi harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu
dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara. Aliansi pecinta ulama Nusantara diberi kekuatan, Amin ya Allah. perjuangkan kebenaran. Amin ya Allah. Yang pecinta ini, Amin. ala barakatillah, ala kalimatillahil haq. Amin ya Allah. Amin. Haq. Amin ya Allah. Mauqiful haq. Amin ya Allah. Kebenaran sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan. Amin ya Allah. Insyaallah Allah bersama kita. Amin ya Allah. Melalui momentum izinkan LPOI dan LPOK mengajak semua pihak dan mengundang semua tim pemerintahan yang baru untuk bersama-sama menyusun roadmap pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik agar ke depan Blue pembangunan bukan hanya menjadi domain penyelenggara negara tapi menjadi domain semua pihak untuk kemajuan bersama. LPOI, LPOK siap menjadi konsolidator diplomasi dunia Islam di kancah internasional sekaligus menjadi orkestrator harmoni pembangunan nasional untuk kebaikan bersama. Akhirnya soliditas dan sinergitas seluruh stakeholder bangsa, state, private sektor, pers, akademi dan civil society untuk memajukan kehidupan kebangsaan Indonesia harus terus disegerakan agar melahirkan irama indah dan gerakan yang harmonis bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Itulah yang dinamakan Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara agama, negara Islam, nggak pernah. Tidak pernah mendeklarkan negara Arab, negara Madinah yang di dalamnya Muslim dan non-Muslim, Arab dan non-Arab, yang Islam pendatang dan pribumi, diberlakukan sama hak dan kewajibannya. Maka negara yang dibangun Nabi Muhammad adalah Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab seperti Indonesia. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi, yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini, Indonesia bukan negara agama dan bukan negara suku. Indonesia yang terdapat 6 agama itu yang resmi, yang tercatat Pak Catur. Yang tercatat masih banyak lagi. Agama kita ini, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Pedayakan. Masih banyak lagi agama, ada 200 barangkali Pak Rizuni. Nyuwun sewu Jogja kata nggih. Di Jogja banyak, di Jawa Tengah. Yang formal, yang resmi aja 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan negara agama Indonesia ini. Bukan negara suku, bukan negara Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Madura, bukan. Indonesia yang di dalamnya ratusan suku. Berapa? 400 ya? Lebih suku ya? 400 lebih suku dan 1000 lebih bahasa yang harus kita jaga bersama. Kebinekaan harus kita jaga bersama. Nabi Muhammad ketika menerima tamu Kristen Najran dihormati, kemudian Nabi mengatakan, "Qul inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin." Ayo kita duduk bersama, bincang-bincang, entah aku atau Anda yang benar. Coba, gak mengatakan saya benar kamu salah, goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Nabi dulu, mari kita duduk bersama, ayo kita bincang-bincang. Inna kami au iyakum atau Anda, atau inna au iyakum kami atau Anda la'ala hudan yang benar, au fi dhalalim bin atau yang tidak benar. Ayo kita ngomong-ngomong. Itulah sikap Nabi Muhammad ketika menerima tamu Nasrani Najran. Dan ketika Raja Ethiopia Najasyi meninggal dunia beragama ortodok, Nabi Muhammad salat gaib, mengajak para sahabatnya salat gaib, menyalati kematian Raja Ethiopia yang ortodok. Ketika ada jenazah lewat, Nabi berdiri. Sahabat mengasih tahu,
Itu jenazah Yahudi Rasulullah. Iya, saya tahu. Itu yang lewat nih jenazah Yahudi, saya tahu. Tapi mari kita hormati orang yang akan menghadap Tuhan. Itulah contoh-contoh yang sangat luar biasa dari akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Kenapa kita umatnya amburadul, carut marut, gak karu-karuan. Terutama di Indonesia ini, yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Kiai Miftahul Ahyan menuduh bahwa kalangan pejuang Prah Wali Songo ini sebagai orang yang akan memecah belah orang-orang yang berpaham Wahabi lah. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Yang jauh dari nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW, bahkan yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong gak benar itu. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain. Tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Ketika sejarahnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja. Dia harus malu mengaku sebagai ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Seolah Kiai Haji Miftahul Ahyan itu betul-betul mendatangkan bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi. Meskipun umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi, mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan si organisasi dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak pandang turunan siapa. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istighfar. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ. Tanpa sadar justru Kiai Miftahul Ahyan ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani
yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, Hadramaut. Ahmad punya anak banyak. Di antara anaknya namanya Habib atau Sayyid Ubaidillah. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, itu Robito Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Karena Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Ini kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah tawaduknya, tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imadin dijawab tapi jangan marah-marah. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lemong nasape habaib kontes DN.